Halo semuanya, saya Esi Francisca Sembiring dari kelas 12 MIA A. Di sini saya akan membahas tentang mekanisme debit dan kredit dalam mata pelajaran akuntansi dan guru pembimbing Pak Irwanto Situmorang. Ada 5 akun yang sering dipakai dalam transaksi akuntansi. Yang pertama itu ada aset, aktiva atau harta. Yang kedua, liabilitas atau kewajiban. Yang ketiga, ekualitas atau modal. Yang keempat, ada revensus atau pendapatan. Yang kelima itu ada beban. Nah, di sini saya akan membahas dari tentang aset atau aktiva. Aset atau aktiva atau bisa juga disebut dengan harta adalah keseluruhan kekayaan yang dimiliki perusahaan yang terdiri dari aset lancar dan aset tetap. Dan di dalamnya itu ada harta lancar, yaitu ada kas, piutang, wasal tagih, dan perlengkapan. Harta lancar ini hanya memiliki masa pakai kurang 1 tahun. Sedangkan harta tetap berwujud dan ada juga harta tetap tidak berwujud. Harta tetap berwujud itu ada peralatan, kendaraan, mesin, gedung, dan tanah. Ini juga disebut dengan harta tetap. Yaitu masa penggunaannya lebih dari setahun. Sedangkan harta tidak berwujud itu hak paten, hak cipta, goodwill, dan franchise. Selanjutnya ada liabilitas kewajiban. Liabilitas kewajiban merupakan seluruh kewajiban kepada orang lain yang harus dilunasi pada saat jatuh tempo. Ini juga terbagi menjadi 2. Ada liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Yang terdiri dari liabilitas jangka pendek yaitu utang usaha, beban yang masih harus dibayar, utang bank dengan jatuh tempo pembayaran kurang dari 1 tahun, pendapatan diterima di muka. Sedangkan liabilitas jangka panjang yaitu utang hipotek dan utang obligasi. Selanjutnya masuk ke ekuitas atau disebut juga dengan modal. Ekuitas atau modal adalah aset yang kita peroleh dari kantong kita sendiri atau hak pemilik terhadap kekayaan perusahaan. Contohnya itu menyetor uang jadi yang berpengaruh kas dan modal. Jadi saat kita menyetor uang, yang berpengaruh itu kas dan modal kita itu bertambah. Selanjutnya itu ada revensus dan pendapatan. Merupakan penerimaan uang atau kekayaan dari aktivitas pokok, penjualan atau pemberian jasa maupun dari aktiva di luar usaha pokok. Jadi di sini ada beberapa pendapatan usaha, pendapatan di luar usaha, pendapatan bunga. Jadi pendapatan usaha itu pendapatan jasa. Jadi misalnya kalau perusahaan kita itu memberikan jasa kepada perusahaan lain itu, maka kita akan mendapatkan pendapatan jasa. Sedangkan pendapatan di luar usaha itu pendapatan sewa, pendapatan bunga itu penjualan aktiva bekas. Dan yang terakhir itu ada beban. Beban
operasional usaha. Beban ini memiliki dua, ada beban usaha dan ada beban di luar usaha. Kalau yang termasuk di dalam beban usaha itu ada beban gaji, beban penyusutan aktiva tetap, beban listrik, air, dan telepon, serta beban pemasaran. Yang beban di luar usaha itu ada beban bunga, beban sewa, beban atas kerugian. Nah, itu 5 akun yang sering dipakai dalam transaksi akuntansi. Nah, selanjutnya ada akun-akun yang bertambah di debit dan kredit. Aset dan beban itu jika bertambah saldonya, maka disimpan di sisi debit. Sedangkan jika berkurang, disimpan di sisi kredit. Tetapi jika liabilitasnya disimpan di sisi kredit, sebaliknya jika berkurang disimpan di sisi debit. Nah, itu saja akun yang bertambah di sisi debit dan kredit. Jika saldonya bertambah, asetnya bertambah, maka dia disimpan di sisi debit. Jika ada yang berkurang, maka dia disimpan di sisi kredit. Selanjutnya kita masuk ke kegunaan nomor akun. Apa sih kegunaan nomor akun? Kegunaan nomor akun itu meningkatkan efisiensi pencatatan atau membuat catatan operasional. Maksudnya di sini, sistematika catatan itu jauh lebih rapi. Itu maksudnya meningkatkan efisiensi pencatatan. Yang kedua itu meningkatkan kontrol pencatatan. Maksudnya, kode akun menjadi transaksi yang dilihat. Jadi kodenya itu transaksi yang dilihat. Itu maksud dari meningkatkan kontrol pencatatan. Yang ketiga, mempermudah penyusunan laporan. Dia dapat mempermudah di kontrol pencatatan tadi atau analisis. Yang keempat itu mempermudah pemrosesan atas hasil-hasil catatan. Maksudnya itu dia lebih gampang mengambil keputusan-keputusan setelah dia membaca dari laporan-laporan pencatatan sebelumnya yang di atas tadi. Dan selanjutnya yang terakhir ada mempermudah pembaca laporan di berbagai pihak. Nah, kalau yang ini untuk mengambil keputusan, jadi dia gampang untuk mengambil keputusan terhadap laporan-laporan yang telah disusun itu, yang telah dicatat. Begitulah kegunaan nomor akun. Dan terakhir itu ada pembagian nomor akun. Apa aja sih pembagian nomor akun? Pembagian nomor akun itu ada 4. Yang pertama itu kode numerikal, kode desimal, kode mnemonik, dan kode akun dengan sistem kombinasi huruf dan angka. Kode numerikal adalah cara pengkodean akun berdasarkan nomor urut yang dapat dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan kode desimal itu adalah cara pemberian kode akun dengan menggunakan lebih dari satu angka. Setiap angka mempunyai makna atau karakter sendiri. Kode desimal dapat dibedakan atas kode kelompok, kode blok, kode stel sel, dan akun desimal. Yang ketiga ada kode mnemonik. Kode mnemonik adalah
cara pengkodean akun dengan menggunakan huruf tertentu, misalnya akun harta dengan kode H, akun hutang dengan huruf U, dan modal dengan huruf M. Terakhir, ada kode akun dengan sistem kombinasi huruf dan angka. Sistem kombinasi huruf dan angka adalah secara pengkodean dengan kombinasi antara huruf dan angka, misalnya akun harta dengan huruf H dan akun kas dengan menggunakan angka yang jika digabungkan menjadi HL101. Nah, itu saja pembahasan dari mekanisme-mekanisme debit dan kredit. Jika ada kesalahan dalam penjelasan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Terima kasih sudah menonton videonya.